Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di mata kuliah fisiologi hewan. Hari ini kita akan mempelajari tentang fisiologi eh, kardiovaskular. Saya akan fokuskan di sini untuk jantung saja. Jadi saya sebut sebagai kardiak fisiologi. Mekanisme bagaimana jantung itu bekerja, hari ini kita akan pelajari itu. Saya agak sedikit loncat, tidak mempelajari dulu sistem pencernaan karena untuk apa ya istilahnya itu untuk fisiologi otot. Kemudian nanti sebelumnya sudah mempelajari fisiologi otot dan sudah mempelajari saraf juga kan. Ini agak sedikit berkaitan, jadi agak mempermudah kalau misalnya kita belajarnya berurutan, mulai dari otot lurik, kemudian kemarin mempelajari otot polos juga. Nah, sekarang kita membandingkan bagaimana mekanisme kerja otot jantung, karena kita ketahui sendiri struktur yang paling besar dalam membangun organ jantung itu adalah jaringan otot jantung itu sendiri. Seperti itu, kita langsung masuk ke dalam materi. Teman-teman semua, kalau kita mempelajari bagaimana mekanisme kerja jantung, berarti kita harus tahu dulu bagaimana struktur anatominya, letaknya di mana, kemudian uh, apa namanya, bentuknya seperti apa. Coba kita lihat di sini bahwa jantung itu dia terletak pada bagian rongga dada. Jadi kalau misalnya di bagian tubuh kita ada rongga dada, kemudian ada rongga perut. Nah, jantung itu terletak di bagian kafum torak, di mana dia dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Jadi dia di bagian tengah, samping kiri dan kanan itu ada paru-paru. Kemudian jantung sendiri kalau kita lihat ya dia pada bagian apex atau pada bagian ujungnya dia sedikit miring ke kiri, jadi tidak lancip menjurus ke bawah, itu tidak seperti itu, tetapi agak seperti geser miring ke kiri. Kemudian bentuknya relatif kecil dibandingkan dengan paru-paru ya. Panjangnya sekitar 12 cm, kemudian lebar 9 cm dengan ketebalan sekitar 6 cm. Kalau misalnya pada wanita itu cenderung lebih kecil jantungnya, selisih 50 gram, pada pria sekitar 300 gram, kalau pada wanita dewasa itu berat jantung sekitar 250. Oke, teman-teman semua, kalau kita mempelajari anatomi dari jantung, maka kita harus tahu struktur penyusun dari jantung. Jadi kalau kita lihat bahwa jantung itu susunannya banyak sekali, ada berbagai macam lapisan. Kalau kita lihat dari dalam keluar, maka struktur yang paling luar kita sebut sebagai lapisan endokardium. Nah, ini adalah lapisan yang kita sebut sebagai endokardium, di mana dia tersusun atas endotel yang kemudian berlanjut ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau di sini dia yang paling apa ya, yang paling terpapar atau yang dia kemudian berinteraksi dengan darah-darah yang kemudian masuk ke dalam jantung. Nah, setelah endokardium, lapisan yang paling tengah dan lapisan yang paling tebal ini adalah struktur lapisan otot. Kita sebut sebagai miokardium. Mio yang artinya otot, kardium yang berarti jantung. Satu-satunya organ yang tersusun atas otot jantung, bukan otot rangka ataupun otot polos, dan hanya ada satu, yaitu adalah organnya jantung itu sendiri. Ini merupakan bagian jantung yang berotot, struktur dinding yang sangat tebal. Ini yang berfungsi nanti melakukan kontraksi. Nah, setelah miokardium,
Kemudian lapisan yang luar itu kita sebut sebagai epikardium. Ini tersusun atas jaringan ikat yang melindungi permukaan luar dari jantung. Nah, kemudian ada lapisan pelindung lagi, di mana lapisan ini seperti ada suatu rongga gitu ya, yang disebut sebagai pericardial cavity. Nah, lapisan ini kita sebut sebagai lapisan perikardium, struktur lapisan paling luar yang kemudian dia juga berfungsi melindungi struktur luar dari jantung. Jadi, ingat bahwa penyusun dinding jantung terdiri dari endokardium, miokardium, epikardium, dan perikardium. Kita akan mencoba mempelajari struktur bagian-bagian dari jantung. Kita ketahui bahwa mamalia itu memiliki 4 ruang, yaitu terdiri dari 2 atrium, kemudian 2 ventrikel. Apa sih yang dimaksud dengan atrium? Atrium itu adalah suatu kamar atau rongga atau ruang yang berfungsi untuk menerima darah. Sedangkan kalau ruangan yang berfungsi untuk memompa itu disebut sebagai ventricle. Jadi jangan bingung antara atrium dan ventricle. Atrium itu letaknya di atas, sedangkan ventricle itu letaknya di bawah. Kemudian selain ada ruang-ruang, kita pelajari juga bahwa yang namanya jantung itu dia juga terhubung oleh pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah yang kemudian berhubungan dengan atrium, karena atrium tadi berfungsi untuk menerima darah, ya, ruangan yang berfungsi untuk menerima darah, maka pembuluh darah yang berfungsi untuk meneruskan atau menuju ke bagian jantung, pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung, kemudian diterima oleh atrium, itu kita sebut sebagai pembuluh darah vena. Sedangkan pembuluh darah yang kemudian berfungsi untuk mengedarkan dari pompa jantung, itu kita sebut sebagai arteri. Nah, kemudian atrium selain rongga nanti selain rongga pembuluh darah nanti ada juga bagian yang disebut sebagai septum atau sekat dan katup. Nah, untuk atrium kanan sendiri itu berfungsi untuk menerima darah dari 3 vena, yaitu superior vena cava yang ada di atas, kemudian inferior vena cava dan coronaria sinus. Sedangkan ada septum ya atau sekat pemisah, yaitu memisahkan antara atrium kanan dan atrium kiri. Ini kita sebut sebagai septum interatrial. Nah, kemudian selain ada septum, bedakan antara sekat dengan katup. Kalau katup itu valve. Nah, katup ini kalau pada bagian atrium itu ada yang disebut sebagai katup tricuspidalis atau tricuspid valve. Ada beberapa referensi atau buku penunjang yang menyebutnya juga atrioventricular valve, sama saja. Paling mudah adalah kita menyebutnya sebagai tricuspidalis. Kenapa? Karena ada angka tri yang berarti 3, bahwa katup ini atau valve ini dia memiliki 3 katup. Nah, katup ini mengkoneksi atau menghubungkan antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Seperti itu. Nah, oke, kita coba lanjut untuk membahas ventricle. Nah, teman-teman semua, kalau kita melihat ventricle ini dibatasi oleh sekat yang disebut sebagai
interventricular septum atau septum interventricularis. Nah, ini adalah septum atau sekat yang memisahkan ventricle di bagian kanan dengan ventricle di bagian kiri. Nah, kemudian darah, kalau kita lihat ya, darah itu sebenarnya nanti dipompa masuk. Kalau kita lihat di ventricle kanan itu darah akan masuk, kemudian dipompa menuju ke pulmonary artery atau menuju ke paru-paru. Nah, melewati mana? Melewati katup yang disebut sebagai pulmonary valve atau katup pulmonari. Nah, katup ini membuka dan menghubungkan antara ventricle kanan dengan pembuluh darah yang disebut sebagai pulmonary artery. Pulmonary artery ini adalah pembuluh darah arteri yang menuju ke paru-paru. Bercabang dua, yaitu pulmonary artery kanan dan kiri yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian kita coba balik lagi ke area area atrium. Ini adalah atrium kiri, di mana atrium kiri ini dia menerima darah dari 4 saluran vena pulmoneri. Jadi pembuluh darah vena yang berasal dari paru-paru itu ada 4 yang kemudian menuju ke bagian atrium kiri. Di atrium kiri darah kemudian akan diterima, akan dimasukkan, kemudian darah akan masuk melewati yang namanya katup. Katup apa? Katup bicuspidalis atau ada yang menyebutnya katup mitralis. B yang berarti 2. Jadi ada 2 pintu. 2 pintu ini membuka dan menghubungkan antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Nah, kemudian darah akan masuk ke ventricle kiri. Kita lihat ternyata struktur dari ventricle kiri itu jauh lebih tebal miokardiumnya dibandingkan dengan ventricle kanan. Kenapa? Karena di ventricle kiri ini berfungsi memompa darah yang menuju bukan ke paru-paru tetapi ke seluruh tubuh. Melewati mana? Melewati katup yang disebut sebagai katup aortic valve atau katup aorta. Nah, katup aorta ini kemudian membuka dan masuk menuju ke bagian ascending aorta. Dari ascending aorta kemudian aorta merupakan pembuluh darah arteri yang paling besar. Nah, kemudian nanti di ascending dia akan menuju ke atas, kemudian yang ke descending dia akan menuju ke bawah. Nah, dari situ kemudian dia akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Itu kemudian tubuh akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi dari darah. Beberapa kapiler atau darah itu tidak semuanya diedarkan ke seluruh tubuh, tetapi ada arteri-arteri kecil yang disebut sebagai coronary artery, yaitu adalah arteri yang mengalir ke jantung lagi. Kenapa? Karena pompa dan kontraksi jantung itu juga membutuhkan asupan energi dan nutrisi, sehingga glukosa, oksigen, dan lain sebagainya itu diedarkan juga melewati coronary artery yang menuju ke otot. Oke, sekarang kita coba melihat struktur valve atau katup pada bagian jantung. Nah, di sini untuk katup mitralis dan tricuspidalis itu kemudian dia akan menutup jika ventricle kontraksi. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi kontraksi, kalau katup tidak menutup, maka darah akan balik lagi menuju ke daerah sebelumnya. Maka kedua katup tersebut itu akan tertutup. Bagaimana sih bentuknya struktur dari katup itu? Nah, di sini ini contoh yang model dia memiliki 3 pintu. Ini yang seperti inilah yang disebut sebagai tricuspidalis. Kemudian kalau memiliki 2 pintu, nah dia disebut sebagai bicuspidalis. Nah,
Untuk bentuk katupnya sendiri, kalau misalnya pada posisi seperti ini ya, kalau kita lihat dari sisi atas itu ternyata antara katup atrioventrikular kanan, tricuspidalis, kemudian yang mitralis itu dia memiliki arah yang sama, tetapi untuk aortik atau katup pulmonari dia memiliki arah yang berlawanan. Seperti itu. Jadi model katupnya itu sebelum kita melihat model katup ya, kita lihat dulu bahwa katup itu akan terbuka terutama untuk bagian atrioventricularis ya, baik kanan ataupun kiri, baik katup mitralis ataupun tricuspidalis, itu dia dihubungkan oleh yang namanya chorda tendon atau chordae tendinae. Ya, ini adalah struktur chorda tendinae. Ini seperti engsel pintu, dimana kalau misalnya posisi membuka maka terjadi gaya tarik di sini. Jadi seperti menarik, maka katup kemudian akan terbuka. Seperti itu. Nah, di sini ada ujung-ujung yang menonjol keluar, ini disebut sebagai otot papiliaris atau papiliar muscle. Seperti itu. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini salah satu cara kerjanya bagaimana saat kemudian otot ini melakukan fungsinya. Nah, ini adalah posisi bagaimana katup atrioventricularis kanan itu kemudian menutup akibat kerja dari papiliar muscle dan chorda tendinae. Kemudian tadi saya bilang bahwa ada model bentuk dari katup, jadi ada dua jenis katup ya. Yang pertama adalah kalau misalnya pada pulmonari itu kan bentuknya berlawanan dibandingkan dengan yang modelnya katup atrioventricularis. Maksudnya berlawanan seperti apa? Jadi kalau kita melihat struktur katup itu tidak seperti tidak seperti bentuk pintu atau misalnya suatu gerbang yang modelnya itu datar, tetapi dia akan melengkung menuju ke melengkung ke dalam seperti cekungan lah, ibaratnya seperti itu. Nah, cekungan ini kemudian bentuk cekungan ini akan mengarah ke daerah di mana darah tersebut akan masuk atau dituju. Jadi kalau misalnya dia itu darahnya itu misalnya masuk dari dari arah misalnya di sini darah akan masuk ke atas. Misalnya ini adalah pada bagian katup semilunaris, itu kemudian darah akan masuk ke atas, maka bagian yang cekung itu arahnya ke sini. Kenapa areanya menjadi menyekung bukan datar ataupun malah cembung? Agar di sini posisi darah yang sudah diedarkan atau darah yang sudah dipompa itu kemudian saat terjadi gravitasi atau misalnya terjadi suatu tekanan lagi, itu darah tidak akan balik lagi menuju ke arah daerah sebelum dia dipompa. Jadi dia seperti balik seperti itu. Jadi dia selain membantu bagian katup yang menutup secara rapat dengan bentuk cekungan seperti ini akan membuat darah itu tidak akan kembali ke daerah awal sebelum dia dipompa, sehingga ada bentuk-bentuk yang berbeda, bukan bentuk sih, tetapi arah cekungan yang berbeda antara katup atrioventricularis dengan bagian katup pulmonari. Sekali lagi, struktur katup ini tidak berbentuk datar, tetapi dia seperti berbentuk cekungan agar aliran darahnya tidak kembali lagi, atau istilahnya itu tidak bocor seperti itu. Kemudian selain bentuk katup ada lagi, tadi saya sudah membahas juga terkait dengan bentuk luasan dan ketebalan dari otot.
Kalau kita lihat misalnya bagian ventrikel yang dia berfungsi untuk memompa, ternyata antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri itu memiliki struktur otot miokardium dengan ketebalan yang berbeda. Kenapa? Dulu pernah saya jelaskan bahwa logo kalau misalnya ada di jantung pembuluh darah jantung itu warna biru itu menandakan rendahnya oksigen pada darah, warna merah itu menandakan bahwa kaya oksigen di dalam darah. Nah, rendahnya oksigen di dalam darah yang akan masuk ke dalam ventrikel kanan itu kemudian dipompa untuk masuk ke dalam arteri pulmonari, jadi masuk ke peredaran menuju ke paru-paru. Sedangkan kalau misalnya darah di ventrikel kiri itu dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Untuk mengedarkan ke seluruh tubuh, maka dia membutuhkan lapisan otot yang tebal dan besar sehingga tekanan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan otot di ventrikel kiri. Akhirnya darah akan dapat mengalir menuju ke aorta baik di bagian atas ke ke kepala, kemudian ke torak dan lain sebagainya, dan ke bawah yaitu ke perut dan di ekstremitas seperti kaki. Seperti itu. Jadi memang memiliki fungsi yang bukan memiliki fungsi tetapi memiliki ketebalan yang berbeda antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Teman-teman semua, bagaimana jantung itu dia bisa melakukan kontraksi? Pada dasarnya jantung juga sama untuk melakukan kontraksi, mirip dengan kerja dari otot polos ataupun otot rangka, bahwa bagaimana mekanisme kontraksi harus dipicu oleh aktivitas listrik. Oleh karena itu, kontraksi sel otot jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh itu dipicu oleh yang namanya potensial aksi, di mana potensial aksi ini akan membentuk impuls. Potensial aksi yang menyebar ke seluruh membran sel otot diperlukan otot jantung untuk melakukan kontraksi. Kemudian, saat jantung berkontraksi atau kita istilahkan dengan berdenyut, jantung akan melakukan denyut secara ritmis atau dia memiliki irama tertentu akibat dari potensial aksi yang dihasilkan oleh jantung itu sendiri. Jadi, potensial aksi tidak dihasilkan oleh stimulus-stimulus dari organ ataupun dari jaringan yang lain, tetapi potensial aksi hasil dari kontraksi jantung atau yang berfungsi untuk melakukan kontraksi jantung itu dihasilkan oleh sel otot jantung itu sendiri, sehingga keadaan ini disebut sebagai otoritmisitas yang berarti dilakukan secara sendiri. Maka kemudian kalau kita lihat ada dua jenis sel otot jantung berdasarkan kerjanya. Yang pertama adalah jenis sel kontraktil, di mana sel ini membentuk 99% atau membentuk sebagian besar sel otot jantung, di mana fungsi dari sel kontraktil itu adalah melakukan kontraksi dan pemompaan darah. Namun, sel kontraktil ini dalam keadaan normal, dia tidak membentuk potensial aksi. Maka, dibutuhkan suatu sel dengan jumlah sangat sedikit, yaitu di bawah dari 1%, kita sebut sebagai sel otoritmik, yang dia tidak melakukan kontraksi, namun dia berfungsi untuk menghantarkan potensial aksi yang menyebabkan kontraksi pada sel kontraktil di jantung. Jadi sel otoritmik ini dia akan menghasilkan potensial aksi. Potensial aksi yang dihasilkan merambat diterima oleh sel kontraktil, dan sel kontraktil ini kemudian melakukan kontraksi otot. Disitulah jantung dapat berdenyut. Kita akan melihat
struktur otot kontraktil pada jantung. Nah, ini adalah kalau kita lihat ya, bagaimana sih lapisan dari jantung. Kita langsung ke bagian miokardiumnya. Kalau kita perbesar, nah ini adalah struktur dari serabut otot jantung. Ini adalah satu selnya, di mana ada suatu daerah kas atau area yang kita sebut sebagai diskus intercalatus. Nah, diskus intercalatus inilah yang memisahkan antara satu sel otot jantung dengan satu sel otot jantung yang lain. Kenapa kok beda antara otot rangka? Kalau otot rangka itu kan sangat panjang, kemudian ototnya itu memanjang dari ujung tulang atau dari tendon ke tendon yang lain. Tetapi kalau otot jantung itu kan ototnya tidak melekat pada suatu jaringan ikat dan tidak tidak bertumpu pada tulang, maka antara satu otot dengan otot yang lain itu dipisahkan atau dia melekat dengan area yang disebut sebagai diskus intercalatus. Kalau kita perbesar secara mikroskopis, maka ada daerah di mana desmosom dan gap junction ini kemudian berfungsi untuk merekatkan atau berfungsi untuk menghubungkan antara satu sel otot jantung dengan sel otot jantung yang lain, di mana pada bagian gap junction itu juga ada hubungan arus listrik, sehingga potensial aksi itu bisa diteruskan antara satu sel otot dengan otot yang lain. Nah, teman-teman lihat ini adalah areanya, inilah yang kita sebut sebagai diskus intercalatus. Nah, inilah yang disebut sebagai desmosom, inilah junction. Kemudian ternyata struktur ototnya, struktur sarkomernya itu sama juga seperti pada otot lurik, di mana ada protein miosin dan protein aktin yang digunakan untuk kontraksi otot. Kita lihat lagi struktur dari jaringan otot jantung, di mana kalau kita lihat satu sel otot jantung seperti ini. Nah, otot jantung itu memiliki karakteristik di mana dia memiliki inti sel di tengah dan memiliki mitokondria yang banyak, berfungsi untuk menghasilkan ATP. Kita lihat lagi bahwa penghubung antara satu sel dengan sel yang lain itu disebut sebagai diskus intercalatus. Di bagian diskus intercalatus itu ada junction yang berfungsi untuk menghantarkan sinyal listrik. Seperti itu. Maka ada ritme atau misalnya dihantarkan antara satu sel dengan sel yang lain. Di lapisan permukaan luar itu adalah sarkolema. Sarkolema pada otot jantung itu sama dengan sarkolema pada otot rangka. Kenapa disebut sebagai sarkolema? Karena membrannya memiliki karakteristik khas, yaitu ada penjuluran masuk ke dalam yang menuju sampai ke dalam sarkomer. Inilah yang disebut sebagai tubulus transversus. Saya kurang begitu paham apakah kalau di otot polos ya, di otot polos itu disebut sebagai sarkolema, karena otot polos sendiri untuk mentransferkan ion kalsium dan lain sebagainya itu bukan dari retikulum sarkoplasma. Saya belum menemukan referensi yang kuat untuk itu. Balik lagi ya, kita coba berbicara terkait dengan sarkolema pada otot jantung. Nah, tubulus transversus yang ada di sini itu kemudian menstimulus proses pengeluaran ion kalsium di dalam sarkoplasmic reticulum. Saat ion kalsium itu keluar, maka kemudian akan memicu proses kontraksi di bagian sarkomer. Prosesnya antara otot jantung dengan otot rangka itu sama.
Oke, saya akan mencoba menjelaskan pada diagram yang lebih simpel lagi bahwa yang namanya sel otoritmik itu kemudian akan memicu pembentukan potensial aksi sehingga muncul atau meningkatnya arus listrik dan munculnya impuls, di mana impuls ini kemudian ditransferkan melalui petubulus sarkolema menuju ke petubulus, kemudian memicu pelepasan ion kalsium di retikulum sarkoplasma. Dengan rilisnya ion kalsium yang banyak, maka sitoplasma itu meningkat jumlah ion kalsiumnya. Dengan meningkatnya jumlah ion kalsium, maka kemudian kerja dari protein-protein kontraktil atau filamen-filamen tebal dan tipis itu kemudian bisa melakukan suatu kontraksi. Dengan apa? Dengan berikatannya antara filamen tebal dengan filamen tipis. Akibat ion kalsium, maka kemudian aktin itu dapat berdekatan dengan miosin. Setelah berdekatan, kemudian ada ATP, maka kemudian filamen tersebut itu kemudian melakukan kontraksi. Maka kinerja antara kontraksi otot jantung dan otot rangka itu pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah potensial aksi pada otot jantung itu dihasilkan oleh sel otot jantung itu sendiri. Bagaimana sistem penghantaran listrik pada jantung? Bahwa yang namanya jantung itu memiliki kemampuan kontraksi tanpa bantuan dari impuls saraf untuk kontraksinya. Kemudian sel-sel otot jantung yang telah diisolasi itu dia memiliki iramanya sendiri. Berhubungan dengan apa? Berhubungan karena adanya diskus interkalatus antara sel otot jantung satu dengan yang lain, maka kemudian ada pertukaran informasi dari sinyal listrik. Itulah yang kemudian dia menimbulkan suatu irama. Nah, impuls yang merambat di otot jantung selama siklus itu menghasilkan arus listrik yang dihantarkan di cairan tubuh ke permukaan. Nah, di permukaan tubuh ini kemudian dapat dideteksi oleh elektroda yang ditempatkan pada kulit. Nah, ini kemudian dapat direkam sebagai elektrokardiogram atau disingkat sebagai EKG. Kita dapat lihat di gambar tersebut bahwa kemudian aliran-aliran listrik yang kemudian bisa ditangkap oleh alat EKG ini, kemudian kita bisa baca bagaimana mekanisme konduksi jantung, bagaimana denyut jantung itu bekerja, dan apakah jantung itu dalam kondisi sehat atau normal. Nah, nanti kita akan mencoba membaca bagaimana elektrokardiogram bekerja terhadap mekanisme kerja dari jantung. Oke, sekarang kita coba fokus untuk kerja dari sel otoritmik atau bagaimana sih jantung itu bisa terpacu dan kemudian dia bisa melakukan proses kontraksi dengan sendirinya. Bagaimana potensial aksi itu terbentuk. Nah, yang jelas proses penghantaran atau konduksi jantung itu berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pemacu, kita sebut sebagai pacemaker, ini adalah pemacu di awal, menuju ke seluruh otot jantung sehingga terjadi kontraksi yang beritmis atau memiliki irama dan bekerja terus-menerus tanpa berhenti. Nah, strukturnya itu jaringan sel otot otoritmik tadi ya, itu tersusun atas. Yang pertama bagian yang kita sebut sebagai nodus sinoatrialis atau kita singkat dengan NSA. Ini kalau misalnya di jantung, dia berada di dinding serambi kanan atau di atrium kanan.
dekat dengan pintu masuk vena cava superior dan dia berfungsi sebagai pacemaker yang membangkitkan impuls sekitar 70 beat per menit. Jadi kalau misalnya tidak ada impuls sebesar 70 bpm, sebesar 70 beat per menit, maka detak jantung tidak akan tidak akan terpacu. Nah, batasnya itu adalah 70 bpm. Nodus sinoatrialis ini merupakan pacemaker atau pemicu awal. Kemudian, susunan yang kedua itu ada suatu berkas kecil yang disebut sebagai nodus atrioventricularis atau kita singkat NAV. Ini merupakan berkas kecil sel otot jantung yang berada di dasar atrium kanan dekat dengan sekat atau dekat dengan septum. Septum tempat pertemuan antara atrium dan ventricle. Jadi tepat di bagian antara di atrium dan ventricle. Selain itu ada bagian yang disebut sebagai berkas His atau disebut sebagai berkas atrioventricularis. Ini merupakan suatu jaras sel-sel khusus yang berasal dari nodus AV atau berasal dari NAV dan masuk ke dalam septum antar ventricle. Berkas ini membentuk cabang kanan dan kiri yang menyusuri septum, jadi seperti menjalar. Dan kemudian yang terakhir itu adalah serat Purkinje. Serat-serat ini merupakan terminal atau ujung yang menjulur dari berkas His yang menyebar ke seluruh miokardium di daerah ventricle. Ibaratnya nih, kalau serat Purkinje ini merupakan ranting-ranting dari cabang berkas His. Nah, ini ditemukan oleh Wilhelm His dan E. Purkinje. Oke, teman-teman semua, jadi di sini agar tidak bingung dengan apa yang dimaksud dengan nodus-nodus tadi, saya ingin menjelaskan lewat gambar bagaimana sel otoritmik tadi kemudian membentuk berkas-berkas atau nodus-nodus tadi. Yang pertama tadi saya sebutkan yang disebut sebagai sinoatrial nodus atau NSA. Ini adalah NSA yang kemudian letaknya di bagian atrium. Nah, ini adalah pacemakernya, pemicu atau pelantik awalnya. Kemudian nodus yang kedua itu disebut sebagai atrioventricular nodus atau NAV. Ini letaknya di antara septum antara atrium dengan ventricle. Kemudian nodus ini akan menjalar membentuk suatu berkas yang disebut sebagai bundle His atau berkas His, di mana kemudian dia akan menjalar ke seluruh ventricle. Kemudian dia akan membentuk suatu terminal-terminal disebut sebagai serat Purkinje. Maka potensial aksi itu akan ditimbulkan di bagian atrium, kemudian lewat NSA dan menjalar ke bagian ventricle lewat NAV, bundle His, dan serabut Purkinje. Kalau lihat di gambar lain, ini memperlihatkan bahwa kemudian nodus-nodus itu menimbulkan suatu potensial aksi. SA nodus atau NSA itu kemudian sebagai pacemaker memicu untuk nodus yang lain melakukan suatu potensial aksi sehingga dari atrium akan menjalar ke ventricle. Maka kontraksi antara ventricle dan atrium itu memiliki waktu yang
berbeda sehingga memiliki ritme yang khas. Kalau kita lihat ritme atau suaranya itu berbunyi lupdup lupdup, itu berarti awalnya di bagian nodus SA terlebih dahulu, kemudian nanti kontraksi lagi di bagian ventrikel, seperti itu seterusnya. Jadi antara atrium dan ventrikel itu kontraksinya tidak bersamaan karena jalaran dari potensial aksinya juga membutuhkan waktu yang berbeda walaupun hitungannya. Oke, kemudian bagaimana bekerjanya konduksi dari jantung atau penghantaran impuls dari jantung. Yang pertama adalah nodus NSA atau sinoatrial node itu kemudian membentuk suatu tempo denyut dengan membangkitkan sinyal listrik dengan cara depolarisasi. Maka kemudian muncullah kontraksi pada atrium. Inilah awal yang disebut sebagai pacemaker. Kemudian sinyal menyebar ke daerah dua atrium sehingga berkontraksi secara bersamaan antara atrium kanan dengan atrium kiri. Nah, kemudian sinyal ditunda sekitar 0,1 detik menuju ke NAV, sementara darah atrium dikosongkan menuju ke ventrikel. Saya ulangi lagi bahwa kemudian sementara darah itu dikosongkan dan menuju ke ventrikel, maka kemudian ada penundaan sinyal selama 0,1 detik di NAV. Barulah setelah itu NAV menjalar menuju ke bundle His, di mana bundle His menuju ke Purkinje dan menghantarkan impuls sampai ke bagian ventrikel di ujung apex. Nah, menjalar ke seluruh ventrikel karena pada bagian Purkinje ini memiliki terminal-terminal ujung. Akhirnya seluruh bagian ventrikel termasuk pada bagian apex atau ujung jantung itu kemudian melakukan depolarisasi. Berarti kemudian terbentuk potensial aksi pada ventrikel, maka kemudian ventrikel berkontraksi mendorong darah menuju ke arteri. Seperti itu. Nah, teman-teman, saya coba kembali lagi menjelaskan mekanisme sistem konduksi jantung ya. Saya akan coba kembali membahas apa yang dimaksud sebagai sel otoritmik. Ini adalah penyusunnya, yaitu dia menyusun bagian SA nodus, NSA, kemudian ini adalah NAV, kemudian ini adalah bundle His, kemudian di sini adalah serat-serat Purkinje. Semua sel-sel otoritmik ini pada dasarnya adalah sel otoritmik yang kemudian dia mengalami proses potensial aksi agak sedikit berbeda dibandingkan dengan mekanisme potensial aksi pada sel otot rangka ataupun sel saraf. Kalau otot rangka dan saraf mereka memiliki yang namanya potensial istirahat, kemudian tidak ada rangsangan lagi. Potensial istirahat akan terangsang jika ada stimulus, tetapi karena pompa ion yang ada pada sel-sel ini itu dipengaruhi oleh depolarisasi ion Na, repolarisasi ion K, dan depolarisasi pada ion Ca, membuat potensial istirahat pada sistem konduksi jantung itu tidak terjadi. Maka kemudian ritmenya akan terus-menerus. Inilah yang disebut sebagai pacemaker pada nodus SA, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa nodus SA ini adalah pacemaker awal, bagaimana kemudian konduksi itu menjalar. Nah, setelah menjalar membuat kedua bagian atrium ini kemudian mengalami yang namanya kontraksi.
karena apa namanya ada impuls, kemudian potensial aksi kelistrikannya menjalar di kedua atrium. Setelah itu selang beberapa waktu seperti itu ya, baru kemudian memicu nodus AV untuk melakukan suatu kontraksi di sini. Jadi ada aksi apa ya, ada waktu delay, waktu sebentar dari nodus SA ke NAV. Barulah dari NAV potensial aksi menjalar menuju ke bagian septum melalui bundle His, menyebar ke bagian septum menuju ke ujung atau apex. Dari ujung apex ini kemudian menyebar ke kiri dan kanan ventricle. Kalau sudah menyebar ke kiri dan ke kanan ventricle, kemudian sampai ke bagian terminal dari serat-serat Purkinje, barulah kemudian potensial aksi itu memicu proses mekanisme kontraksi otot pada bagian ventricle. Maka kalau kita lihat melalui yang namanya elektrokardiogram, itu nodus NSA itu akan timbul suatu gelombang di sini akan naik. Setelah itu kemudian pada saat istirahat sedikit, ada delay waktu istirahat sedikit antara NSA ke NAV, itu seperti ada garis strict atau tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada lonjakan depolarisasi. Nah kemudian saat dia menjalar masuk ke puncak, maka kemudian di sini keadaannya menurun, kemudian akan naik saat menjalar ke serat-serat Purkinje, karena di sini terminalnya itu sangat luas dan banyak, kemudian memicu untuk kontraksi otot ventrikel yang sangat luas dan besar, maka kemudian muncullah gelombang yang tinggi. Nah inilah gelombang-gelombang inilah yang disebut sebagai gelombang elektrokardiogram. Nah teman-teman, saya ulangi lagi di sini, maka akhirnya kita bisa melihat bagaimana atrium dan ventricle eksitasi, kemudian bagaimana atrium dan ventricle relaksasi. Saat nodus NSA itu bekerja, nah kita lihat lagi ya, kita ulang-ulang lagi gambarnya. Nah itu antara atrium kanan dan atrium kiri itu mulailah yang namanya atrium eksitasi muncul pada saat dengan waktu yang sama di elektrokardiogram itu akan memunculkan gelombang naik. Inilah yang disebut sebagai atrium pada saat eksitasi, yang kemudian memicu yang namanya kontraksi. Seperti itu. Dengan selang berapa ada waktu jeda sedikit, itu ada garis stagnan, straight kayak gitu. Itu adalah jeda dari potensial aksi nodus NSA sebagai pacemaker menuju ke NAV, dari NAV kemudian menjalar ke bagian bagian dari septum di ventricle, yaitu di mana letak dari bundle His. Nah saat dia menjalar ke sini, kita lihat ini akan memicu yang namanya ventricle untuk eksitasi, tetapi baru memicu saja. Saat sampai ke ujung sini itu belum melakukan eksitasi, baru menjalar. Namun bagian atrium yang ada di sini ini sudah melakukan relaksasi. Jadi beda antara eksitasinya si atrium dengan eksitasinya ventricle itu tidak bersamaan. Maka pada bagian atrium ini sudah melakukan relaksasi. Kalau relaksasi kan ditandai dengan mekanisme repolarisasi. Maka kalau kita lihat gelombangnya itu dia menurun sebentar, tetapi kemudian dengan waktu yang dengan jeda yang tidak begitu lama, ventricle itu merambat dari bundle His menuju ke Purkinje, serat-serat Purkinje, mencetuskan atau melakukan yang namanya eksitasi pada bagian ventricle. Maka dari awalnya di sini yang menurun repolarisasi, kemudian tiba-tiba langsung melakukan depolarisasi secara besar-besaran. Di sini serat-seratnya banyak, akhirnya serat-serat Purkinje-nya banyak, kemudian ventricle melakukan kontraksi akibat dari eksitasinya. Barulah setelah itu
kemudian ventricle ini relaksasi. Kalau relaksasi kemudian keadaannya standar lagi, kemudian nanti balik lagi ke atrium eksitasi, seperti itu seterusnya. Oke, sekarang kita coba membahas bagaimana gelombang yang ditimbulkan oleh elektrokardiogram tadi. Nah, di sini adalah gelombang yang muncul dari akibat proses konduksi dari otot jantung. Nah, ada gelombang elektrokardiogram dengan berbagai macam huruf sebagai simbolnya. Kita coba telaah satu persatu. Yang pertama itu kita sebut sebagai gelombang P. Ini adalah gelombang P, di mana ini adalah gelombang yang dihasilkan oleh depolarisasi atrium. Kemudian ini adalah depolarisasi atrium naik seperti itu ya. Kemudian ada jeda istirahat di sini. Ini adalah jeda interval dari PR. Memang kalau kita lihat urutan gelombangnya itu sangat urut berdasarkan abjad P Q R S T U seperti itu ya. Balik lagi di sini adalah gelombang P. Kemudian setelah itu ada kompleks yang disebut sebagai kompleks QRS, QRS gitu ya. Nah, kompleks QRS ini akibat depolarisasi pada ventricle. Jadi memang kalau depolarisasinya ventricle itu jauh lebih tinggi gelombangnya dibandingkan dengan depolarisasi pada atrium. Kemudian ada segmen ST, di sini adalah segmen ST. ST kemudian sampai menjulur ke T di sini, ini adalah keadaan repolarisasi pada ventricle. Jadi kalau ini keadaan depolarisasi, ini adalah keadaan repolarisasi. Kok repolarisasinya tidak sampai keadaan minus ya? Ini berarti menandakan bahwa jumlah ion atau ion positifnya atau jumlah kationnya ini masih lebih banyak. Walaupun dia posisinya repolarisasi, tetapi ion positifnya masih jauh lebih banyak, maka tetap timbulnya itu adalah gelombang yang menjorok ke arah positif. Tapi ini kita sebut sebagai repolarisasi pada ventricle. Bagaimana dengan repolarisasi pada atrium? Nah, repolarisasi pada atrium itu ada di sini, kompleks yang kita sebut sebagai QRS. Nah, di sini ini adalah ada suatu jendolan ke bawah sangat kecil, tetapi kadang kalau misalnya dilihat menggunakan elektrokardiogram agak sedikit ketutup dan agak sedikit tidak bisa terbaca. Kenapa? Karena repolarisasi atrium ini sangat tidak memiliki jeda yang begitu banyak dengan depolarisasi ventricle. Jadi waktunya itu hampir bersamaan, maka agak sedikit bias antara repolarisasi atrium dengan depolarisasi ventricle. Inilah gelombang repolarisasi atrium yang tertutup oleh kompleks QRS. Ini ketutup di sini. Inilah yang disebut sebagai repolarisasi atrium. Kemudian ada yang disebut sebagai gelombang U. Ada beberapa referensi yang tidak menyebutkan juga. Gelombang U itu tidak selalu ditemukan karena adanya repolarisasi yang lambat pada otot papilaris. Kan papilaris ini dia akan berkontraksi untuk membantu katup membuka, maka kemudian ada suatu repolarisasi pada otot-otot papilaris. Mekanismenya karena dia juga otot ya, tetapi tidak selalu ditemukan karena memang tidak begitu besar gelombang. Nah,
Coba kita proyeksikan lagi bagaimana gelombang elektrokardiogram kemudian disamakan dengan proses mekanisme dari konduksi jantung. Nah, kita lihat ini adalah gelombang P, dia akan menonjol saat SA nodus ini dia melakukan eksitasi. Nah, kemudian dia akan menjalar ke dua sisi bagian atrium kanan dan kiri. Setelah itu barulah kemudian dia akan melakukan suatu kontraksi. Setelah melakukan suatu kontraksi, dari nodus NSA ini kemudian menjalar ke NAV. Dari NAV ini kemudian melantik proses depolarisasi menuju ke bundle His. Dari bundle His menjalar ke ke ujung dulu, ke ujung apex. Dari ke ujung apex kemudian ke serabut-serabut Purkinje. Nah, saat saat posisinya dari dari SA ke NAV, NSA ke NAV. Nah, ini agak sedikit delay. Nah, ini adalah garis yang warnanya hijau. Inilah yang disebut sebagai segmen PR. Nah, kemudian saat kemudian dia menjalar saat dia menjalar, maka awal di sini kan sudah melakukan kontraksi ya pada bagian atrium. Setelah itu atrium akan melakukan relaksasi. Nah, saat melakukan relaksasi, maka di sini kemudian muncullah gelombang repolarisasi atrium sangat kecil. Setelah itu, saat repolarisasi atrium, nah kemudian di sini depolarisasi ventrikel akan segera dimulai, kemudian menjulur sampai ke bundle His dan serat-serat Purkinje. Kemudian kalau kita lihat ventrikel kemudian melakukan suatu kontraksi. Saat melakukan suatu kontraksi ini disebut sebagai QRS. Nah, saat melakukan kontraksi, gelombang kemudian naik. Setelah naik, nah kita lihat lagi. Kemudian setelah naik, repolarisasi ventrikel itu ditandai dengan menurunnya gelombang, kemudian menjalar sampai ke gelombang T. Nah, inilah yang disebut sebagai repolarisasi pada bagian ventrikel. Ini adalah keadaan repolarisasi. Seperti itu. Kemudian ada interval dari T ke P, kemudian lanjut konduksi jantung yang kedua, seterusnya. Teman-teman semua, kita mempelajari ini bukan berarti istilahnya kemudian nanti kita bisa melakukan istilahnya itu dapat membedah jantung atau seperti apa pada manusia. Tidak seperti itu, tetapi untuk ilmu kita bagaimana kita bisa membaca elektrokardiogram, karena ini pasti di rumah sakit manapun saat orang dalam keadaan koma ataupun orang dalam keadaan kritis, pasti elektrokardiogram ini dilakukan untuk mengetahui apakah denyut jantung pada pasien itu normal atau tidak, sehingga memang kita harus wajib tahu. Maka kalau kita lihat bagaimana ritme-ritme ini ditimbulkan agak sedikit berbeda antara orang yang memiliki detak jantung normal dengan yang tidak, bagaimana kontraksi otot jantung di bagian atrium maupun ventrikel ini kita bisa lihat melakukan detaknya secara normal atau tidak. Itu kita bisa melihat melalui elektrokardiogram. Banyak sekali abnormalitas seperti itu, tidak perlu kita baca satu persatu, tetapi yang jelas ini adalah kalau kita lihat kompleks yang normal ini seperti ini. Jika kita lihat terus menerus selama jeda waktu dari jarak segini, itu adalah per 1 detik ya, per 1 second, ini adalah gelombang elektrokardiogram. Ritmenya jantung yang normal itu seperti ini, dimana ada kompleks, ada segmen P, gelombang P, kemudian ada kompleks QRS, kemudian gelombang T, kemudian muncul lagi P, QRS, dan lain sebagainya. Ini adalah gelombang keadaan orang normal. Tetapi pada penderita yang lain itu dia memiliki gelombang yang berbeda-beda. Ada yang kemudian di sini kalau misalnya gelombangnya seperti ini, tasikardia, dia berarti detak jantungnya sangat cepat sekali, seperti itu.
bahkan 2 kali lipat dibandingkan dengan orang normal, atau misalnya di sini ada abnormalitas ritme seperti itu ya. Nah, prematur pada ventrikular kontraksi kita lihat bahwa ada gelombang yang berbeda. Kemudian di sini bahkan seperti ini. Kemudian banyak sekali gelombang-gelombang yang berbeda. Ini contohnya misalnya pada serangan jantung itu ternyata dia memiliki polarisasi dan depolarisasi yang berbeda dengan keadaan normal. Ini kita bisa melihat menggunakan elektrokardiogram. Bagaimana dengan orang yang normal, orang yang meninggal? Orang yang meninggal berarti maksudnya jantungnya tidak berdetak atau jantungnya berhenti, ditandai dengan tidak bisa melakukan depolarisasi atau repolarisasi pada pacemaker. Maka gelombang yang ditimbulkan itu tidak sampai 70 bpm. Harusnya kan mencapai 70 bpm, pacemaker ini terjadi, akhirnya melakukan suatu eksitasi pada bagian atrium. Itu harusnya seperti itu, tetapi dari orang yang tidak bisa melakukan pacu jantung, denyut jantung, itu maka kurang dari 70 bpm atau tidak melakukan sama sekali, maka kelistrikan pada SA node itu kemudian berhenti atau mati. Kalau modelnya seperti itu, kita lihat di bagian elektrokardiogram, maka akan muncul gelombang yang datar. Biasanya dokter akan melakukan pacu jantung menggunakan alat pacu jantung, membuat kelistrikan atau memicu kelistrikan pada pacemaker. Jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana pasien itu dipacu jantungnya, itu sebenarnya adalah untuk memacu kelistrikan pada SA node atau memicu istilahnya proses eksitasi pada SA nodus. Dari situlah kemudian nanti akan terpicu proses kontraksi di bagian ventrikel, proses kontraksi di bagian atrium dan menjalar di bagian ventrikel. Kalau misalnya berhasil, maka denyut jantung akan kembali normal. Seperti ini adalah video sistem konduksi jantung, nanti bisa diputar sendiri ya. Kita langsung next saja. Oke. The heart's conduction system controls the generation and propagation of electrical signals, or action potentials, that cause the heart's muscles to contract and the heart to pump blood. This electrical activity can be measured at electrodes placed at specific points on the skin, from which a composite recording is produced in the form of a graph. This recording is known as an electrocardiogram, or ECG, sometimes referred to as an EKG. A tracing of the overall electrical activity of the heart, resulting from the propagation of many action potentials. Let's look at what happens during a single beat of the heart and how these events are depicted on an ECG. In a normal heart, each beat begins in the right atrium with an action potential signal from the sinoatrial or SA node, the heart's natural pacemaker. The signal spreads across both atria, causing the muscle cells to depolarize and contract, inducing a phase known as atrial systole. On the ECG, this atrial depolarization is represented by the P wave. The period of conduction that follows atrial systole and precedes the contraction of the ventricles is depicted on the ECG by the PR segment, a flat line following the P wave. When the signal leaves the atria, it enters the ventricles via the atrioventricular or AV node, located in the interatrial septum. It enters the bundle of His and spreads through the bundle branches and the large diameter Purkinje fibers along the ventricle walls. As the signal spreads through the ventricles, the contractile fibers depolarize and contract very rapidly, inducing ventricular systole. The ECG's QRS complex represents this rapid ventricular depolarization. Atrial repolarization also occurs at this time,
but any atrial activity is hidden on the ECG by the QRS complex. Finally, as the signal passes out of the ventricles, the ventricular walls start to relax and recover, a state described as ventricular diastole. The dome-shaped T wave on the ECG marks this ventricular repolarization. On the ECG, the ST segment depicts the period when the ventricles are depolarized. The QT interval represents the time it takes for both depolarization and repolarization of the ventricles to occur. The sequence of events just described and the associated ECG trace repeats with every heartbeat. Remember, an ECG is not a tracing of a single action potential, but an amalgamation of the many action potentials that constitute the electrical activity of the heart. Oke, nah tadi kan kita sudah membahas bagaimana jantung berkontraksi, melakukan konduksinya sendiri, memacu detaknya sendiri. Kemudian tujuan utama dari jantung itu melakukan pompa atau berkontraksi itu sebenarnya apa? Jelas dia berfungsi untuk menyuplai darah dari jantung ke seluruh tubuh. Itu adalah fungsi utamanya. Sehingga kalau kita berbicara terkait dengan jantung, itu pasti berhubungan dengan pembuluh darah, saluran-saluran yang kemudian meneruskan aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Maka kita lihat bahwa pembuluh darah itu terdiri dari vena dan arteri. Bahwa vena saya logokan warna biru karena kalau warna biru itu tidak semua ya, tetapi hampir semua besar vena itu membawa darah yang rendah oksigen, sedangkan arteri membawa darah yang kaya oksigen. Nah, tidak semua, tetapi yang pertama tapi yang jelas bahwa yang namanya vena itu adalah seluruh pembuluh darah yang membawa darah masuk ke dalam jantung, atau pembuluh darah yang menuju ke jantung, itu kita sebut sebagai vena. Nah, banyak sekali jenis vena, yaitu vena cava. Vena cava ini adalah vena yang paling besar, dan dia ada dua, yaitu yang di atas dan yang di bawah, yaitu adalah vena cava superior dan vena cava inferior. Superior berarti dia akan membawa darah minim oksigen dari atas, yaitu kepala dan lengan, toraks, dan lain sebagainya. Nah, di bagian inferior itu badan, bawah, perut, kemudian kaki. Ada juga yang agak sedikit khas di sini, yaitu adalah vena pulmonalis, memiliki 4 buah. Ini adalah darah yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Kenapa? Karena ya memang jelas kalau misalnya darah diambil dari paru-paru menuju ke jantung, ditujukan untuk dipompakan kembali. Berarti memang vena pulmonalis ini kebalikan dari vena-vena yang lain. Dia memiliki darah dengan oksigen yang lebih tinggi kadarnya dibandingkan dengan vena-vena yang lain. Kemudian kalau ada pembuluh darah yang dia menuju ke jantung, berarti ada pembuluh darah yang keluar dari jantung. Ini kita sebut sebagai arteri. Nah, arteri ini ada yang berdekatan, itu ada 2 jenis dengan jantung, yaitu adalah arteri pulmonalis dan aorta. Kalau aorta sendiri sebenarnya merupakan pembuluh arteri yang paling besar. Nah, ini dia dari berdekatan dari ventrikel kiri, kemudian bercabang 2, yaitu di bagian aorta abdominalis dan aorta jugularis, yang menuju kepala, abdominalis menuju ke bagian tubuh. Kemudian ada arteri yang kebalikan dari arteri-arteri yang lain, sama dengan vena tadi, dia disebut sebagai arteri pulmonalis, di mana dia membawa darah dari ventrikel kanan, kemudian dia bercabang 2 menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Dan arteri pulmonalis ini juga mengedarkan darah yang
minim oksigen. Jadi kalau kebanyakan arteri dan aorta itu membawa darah yang kaya oksigen, dia membawa darah yang minim oksigen. Intinya adalah pulmonalis baik vena ataupun arteri ini memiliki kebalikan, tetapi vena dan arteri itu semuanya jenisnya itu adalah, kalau vena itu adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung, kalau arteri adalah keluar ke jantung. Itu adalah poin utamanya di situ. Nah, kemudian ada lagi pembuluh darah kecil, yaitu adalah koroner, yang kemudian mensuplai darah ke seluruh otot-otot dinding jantung. Nah, kita akan mempelajari bagaimana pompa jantung ini kemudian berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh atau ke bagian organ-organ yang lain, mulai dari vena. Tapi sebelumnya sekali lagi warna biru ini menandakan bahwa darah minim oksigen, warna merah itu berarti menandakan bahwa darah kaya oksigen. Mekanisme pompa jantung atau siklus di dalam jantung itu seperti apa? Yang pertama, tadi saya bilang bahwa ada dua jenis vena, yaitu inferior dan satunya lagi adalah superior. Superior itu berarti di bagian kepala, kemudian pergelangan ekstremitas atas. Jadi di sini itu adalah bagian bawah kaki, kemudian tubuh di bagian bawah dan lain sebagainya. Semua bagian-bagian tersebut membawa darah minim oksigen menuju ke bagian jantung. Jadi inferior vena cava itu kemudian naik dan masuk. Superior pun juga melakukan hal yang sama, yaitu akan masuk kemana? Ke bagian yang kita sebut sebagai atrium kanan. Di atrium kanan kemudian dia akan melewati yang namanya katup atrioventricularis. Setelah itu katup ini dia akan membuka dan darah dari atrium kanan ini kemudian masuk ke dalam ventrikel kanan. Darah yang minim oksigen tadi bukan suplai ya, tapi diambil dari seluruh tubuh tadi, kemudian dipompa melewati yang namanya katup pulmonary semilunaris, katup yang memisahkan antara jantung dengan arteri pulmonari, di mana di ventrikel ini kemudian dikontraksikan, kemudian menuju ke arteri pulmonari melewati katup pulmonary semilunaris ini, dibuka. Nah, kemudian diedarkan menuju ke arteri pulmonari baik kanan ataupun kiri. Kanan dan kiri. Dari situ kemudian arteri ini akan mengedarkan darah minim oksigen ke paru-paru. Dari paru-paru kemudian nanti akan melakukan proses respirasi atau proses pertukaran gas, difusi oksigen. Oke, seperti itu ya mekanismenya. Kemudian pada vena pulmonari ini juga hasil dari difusi tadi, bahwa di paru-paru itu kemudian terjadi pertukaran gas ya. Di sini tadi pertukaran gas minim oksigen kemudian dikeluarkan. Nah, di sini kemudian yang hasil dari pernafasan tadi, hasil dari difusi, maka akan dimasukkan ke dalam vena pulmonari. Maka vena pulmonari ini adalah satu-satunya vena yang menuju ke jantung, tetapi dia kaya oksigen. Ada empat vena pulmonari, 2 kanan dan 2 kiri. Kemudian darah yang kaya oksigen dari vena pulmonari ini kemudian masuk ke dalam atrium kiri. Nah, masuk ke dalam atrium kiri kemudian diedarkan melewati yang namanya
atrioventricularis, katup atrioventricularis tadi, kemudian membuka dan masuk ke dalam ventrikel kiri. Sekali lagi, ternyata otot pada bagian ventrikel kiri jauh lebih tebal. Kenapa? Karena darah yang kaya oksigen ini masuk menuju ventrikel kiri, dipompa menuju ke melewati aortik semilunaris ya, katup aortik semilunaris, yaitu katup yang memisahkan antara ventrikel dengan aorta. Nah, dengan aorta, ini adalah aortanya, maka darah yang kayak oksigen tadi, kemudian ototnya yang tebal itu kemudian memompa darah yang kayak oksigen itu menuju ke bagian aorta, baik aorta yang di jugularis ataupun yang di abdominalis atau yang di bawah. Dari situ kemudian pompa darah yang sangat besar ini bukan menuju ke paru-paru lagi, tetapi dia menuju ke bagian seluruh tubuh untuk mendistribusikan oksigen yang telah dihirup melalui paru-paru tadi. Seperti itulah proses siklus. Oke, jadi dari sirkulasi darah tadi, bahwa kemudian sebenarnya ada dua jenis sirkulasi utama, yaitu antara sirkulasi jantung dengan organ-organ di seluruh tubuh, yaitu organ-organ sistemik. Inilah yang dimaksud sebagai sirkulasi sistemik jaringan tubuh, mulai dari atrium kiri menuju ke ventrikel kiri, dari ventrikel kiri menuju ke aorta, dari aorta menuju ke arteri, arteri ke arteriola, menuju ke kapiler yang sangat kecil, ke jaringan tubuh, kemudian ke vena, dari vena menuju ke atrium kanan. Seperti ini adalah peredaran darah, sirkulasi darah secara sistemik atau darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian sirkulasi darah utama yang kedua itu adalah aliran darah dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian menuju ke jantung lagi. Ini disebut sebagai sirkulasi pulmoner, di mana dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan, ke arteri pulmonalis, dari arteri pulmonalis terjadi pertukaran gas di paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, balik lagi ke atrium. Jadi sekali lagi ada dua jenis sirkulasi darah utama, yaitu adalah sistemik dan pulmoner, sehingga manusia atau mamalia termasuk ke dalam hewan atau organisme dengan peredaran darah ganda. Selain itu ada peredaran darah koroner, di mana peredaran darah koroner ini adalah mensuplai oksigen menuju ke jantung itu sendiri, mulai dari ventrikel kiri menuju ke aorta, dari aorta ini ke sinus aorta. Sinus aorta ini pembuluh darah yang kemudian mulai mengecil ke arteri koronaria yang jauh lebih kecil. Dari arteri koronaria yang kecil ini sebelah kanan dan kiri ini kemudian menuju ke otot jantung. Di otot jantung kemudian oksigen akan diambil, kemudian darah menjadi minim oksigen kemudian dialirkan ke vena koronaria, kemudian menuju ke atrium kanan. Ini disebut sebagai peredaran darah koroner. Kemudian ada lagi peredaran darah porta hepatika. Sebenarnya kalau porta hepatika ini pada dasarnya dia adalah masuk ke dalam sistemik, hanya saja di porta hepatika ini dia melewati vena khusus, yaitu vena yang menuju ke hati disebut sebagai vena porta hepatika, kemudian menuju ke saluran-saluran kecil di hati yang saya sebut sebagai saluran sinusoid. Dari saluran sinusoid ini kemudian menuju ke pusatnya, kita sebut sebagai vena centralis di bagian hati. Sinusoid ini akan terpusat
ke vena centralis. Sebelumnya di sinusoid hati ini dia akan melewati sel-sel hepatosit. Nah, terjadi pertukaran gas exchange dan beberapa darah itu juga mengandung senyawa toksik atau senyawa racun. Nah, ini akan dinetralisir di sel-sel hepatosit yang dialirkan lewat sinusoid. Nah, kemudian darah yang minim oksigen, kemudian yang sudah dilakukan gas exchange tadi dari sel-sel hati, kemudian masuk ke vena centralis, dari vena centralis menuju ke vena hepatica, dari vena hepatica kemudian menuju ke vena cava posterior, seperti itu. Kemudian dialirkan ke vena, dari vena cava kemudian masuk ke jantung kembali, seperti. Di sini kita bisa melihat gambar bahwa inilah yang disebut sebagai peredaran darah ganda, di mana darah itu dipompa menuju ke seluruh tubuh, disebut sebagai sirkulasi sistemik. Kemudian sirkulasi pulmonari jika dia beredar melewati paru-paru, seperti itu. Ini yang disebut sebagai peredaran darah ganda. Kita langsung saja ya. Untuk mekanisme sistem sirkulasi jantung, nanti kalau kurang jelas bisa lihat di video ini, silahkan diputar sendiri. Kita langsung lanjut. You can feel your heart thudding away every time you put your hand to your chest. But do you have any idea what's really going on in there, or what keeps your heart ticking as it should? Every day, your heart beats about 100,000 times, sending 2,000 gallons of blood surging through your body. Although it's no bigger than your fist, your heart has the mighty job of keeping the blood flowing through 60,000 miles of blood vessels that feed your organs and tissues. Food, water and oxygen are essential for the existence of human life. Blood transports all these substances through various channels called blood vessels. Blood vessels involves arteries, veins, capillaries. To keep the blood flowing throughout our body, we have a pumping system, and the heart is the pump, which is composed of muscle that pumps blood throughout the body, beating approximately 72 times per minute of our lives. The human heart has 4 chambers: the right atrium, the left atrium, the right ventricle, and the left ventricle. There are 4 valves in the heart. These valves are tricuspid valve, mitral valve, aortic valve, pulmonic valve. These valves are one-way valves. Now, you have seen the structure of the heart. Let us find out how it works. The blood becomes oxygen-rich by absorbing oxygen in the lungs. The function of the heart starts when oxygenated blood is carried from the lungs to the left atrium of the heart by means of the pulmonary veins. The left atrium relaxes, this blood is pumped into the heart. When the left atrium contracts, the left ventricle relaxes simultaneously. The left atrium pushes the blood into the left ventricle,
through the one-way valve. When the left ventricle contracts, the blood is pumped into the aorta, which carries oxygenated blood to the different parts of the body, except the lungs. Oxygenated blood reaches the different parts of the body through the blood vessels called the arteries. The arteries gets branched into capillaries, which then reaches to the different organs of the body. The blood then becomes deoxygenated, and the blood capillaries gets mixed and form thicker blood vessels called the veins. The veins carry deoxygenated blood to the heart. The blood vessels that carry deoxygenated blood to heart are known as the vena cava. The deoxygenated blood from different parts of body enters the upper right chamber of the heart, which is called the right atrium. The right atrium gets contracted, allowing the blood to flow into the right ventricle, which contracts with the expansion of the right atrium through the one-way valve. The right ventricle then contracts, pushing the blood into the pulmonary artery. The pulmonary artery carries the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. The lungs oxygenate the blood by exchanging of gases and flows back into the heart through the pulmonary vein, and starts the circulatory cycle all over again. Kemudian kita sekarang coba masuk di persarafan dari jantung. Kita tahu bahwa memang jantung itu dia melakukan kontraksinya itu berdasarkan potensial aksi yang dia buat sendiri. Tetapi bagaimana jantung itu berdenyut atau melakukan suatu kontraksi itu diinervasi oleh saraf-saraf otonom atau saraf-saraf yang kemudian diatur secara tidak sadar. Nah, saraf otonom itu kan dibagi menjadi dua, simpatis dan parasimpatis. Jadi, bagaimana proses kontraksi jantung itu juga diinervasi dan diatur oleh saraf-saraf otonom di dalam tubuh. Nah, saraf-saraf simpatis itu dia akan meningkatkan proses frekuensi denyut jantung dan kekuatan kontraksi. Berlawanan dengan simpatis, parasimpatis itu menurunkan frekuensi denyut jantung dan kekuatan kontraksi. Maka kalau kita lihat saraf-saraf ini dia juga memiliki bagian dari persarafannya di terminal ganglionnya atau di sinapsisnya sama-sama menggunakan neurotransmitter, jenisnya itu adalah asetilkolin, di mana asetilkolin ini kemudian ditangkap oleh jenis-jenis reseptor, kemudian dirangsangkan lagi dan ditangkap oleh reseptor yang ada di jantung. Jenis reseptor yang ada di jantung itu disebut sebagai muscarinic reseptor, yang dia kemudian akan menangkap asetilkolin hasil pengeluaran dari rangsangan saraf-saraf otonom baik simpatis maupun parasimpatis, sehingga frekuensi denyut jantung itu diatur oleh saraf-saraf tersebut. Oke, teman-teman, sekarang kita membahas yang dimaksud dengan curah jantung. Curah jantung sendiri itu merupakan volume darah setiap menitnya yang dipompakan ventrikel kiri ke sirkulasi sistemik atau volume darah yang dipompakan menuju ke seluruh tubuh. Nah, curah jantung ini diatur oleh yang pertama adalah denyut nadi atau denyut jantung itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah stroke volume atau volume per denyut. Maksudnya apa? Yaitu adalah jumlah darah yang dipompakan oleh ventrikel kiri pada setiap satu kali proses kontraksi. Maka volume denyut ini juga diatur atau akan meningkat saat mekanisme diastol akhir. Jadi kalau diastol akhir itu sudah selesai, maka kemudian volume per denyut ini juga akan meningkat. Ini juga dari pembuluh darah vena yang
kembali lagi itu juga akan meningkatkan diastol seperti itu. Sehingga secara normal mekanisme diastol itu akan meningkatkan jumlah volume per denyutnya. Tetapi ada yang mengatur terutama mengatur denyut jantung itu sendiri, yaitu adalah balik lagi saraf otonom yang terdiri dari saraf parasimpatis dan saraf simpatis. Kalau saraf parasimpatis itu kalau misalnya kondisi denyut jantungnya itu terpacu sangat besar, maka dia berfungsi untuk menurunkan aktivitasnya sehingga denyut jantungnya sedikit lebih lambat. Itu kalau ada aktivitas dari parasimpatik. Tetapi kalau terjadi aktivitas dari simpatik dan dibantu oleh hormon epinefrin, ini dia berfungsi untuk memacu atau meningkatkan denyut jantung, jadi semakin berdetak lebih kencang. Salah satu contohnya misalnya kalau kita dalam kondisi stres, dalam kondisi istilahnya penuh tekanan, maka kemudian kita harus membutuhkan asupan oksigen yang banyak. Epinefrin dan saraf parasimpatis itu kemudian akan memicu atau meningkatkan denyut jantung. Maka volume darah per menit itu sekali lagi dipengaruhi oleh denyut jantung, dan denyut jantung dipengaruhi oleh simpatis dan parasimpatif, dan volume darah itu atau curah jantung itu juga dipengaruhi oleh volume per denyutnya, yaitu dipompa di ventrikel kiri pada saat tekanan diastol. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau pada bagian yang masih belum paham, bisa ditanyakan sekali lagi di forum Google Classroom gitu aja ya. Kita akhiri, sekian terima kasih.